Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan terakhir kita menyelesaikan satu tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berkaitan tentang tauhid. Adapun siang hari ini adalah kajian tematik yang berjudul Langkah Jitu Meraih Ilmu. Karena seseorang tidak akan meraih ilmu kecuali dengan langkah-langkah yang jitu. Langkah-langkah yang tepat, yang dengan itu dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jitu tersebut ya, agar kita bisa meraih ilmu dimulai dari hati kita mengagungkan ilmu tersebut. Itu kunci yang pertama. Hati kita mengagungkan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu betul-betul besar di hati kita gitu loh. Kita nganggap ilmu ini istimewa. Kita nganggap ilmu ini bernilai, kita nganggap ilmu ini berharga buat kita. Nah, dengan perasaan itu ada di dalam hati kita, maka kita akan mampu meraih ilmu. Jadi langkah yang umum, langkah yang jitu dan global, kuncinya yaitu saat kita mampu mengagungkan ilmu. Jadi kita benar-benar ngerasa bahwa ilmu ini istimewa gitu loh. Ini langkah dan kunci pertama ya para akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Langkah inilah, perasaan inilah, ta'zim, pengagungan inilah yang dimiliki oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Jadi mereka bisa mengagungkan ilmu. Kalau dari awal kita udah salah, itu gak bakal kita dapat ilmu. Kalau dari awal kita tidak mampu menghargai ilmu, kita tidak akan dapat ilmu. Pada saat seseorang menganggap ilmu itu ringan, rendahan, gak perlu effort dapetinnya, gak perlu usaha, dalam tanda kutip gak perlu rapih-rapih banget dalam belajar, gak perlu fokus-fokus banget dalam belajar. Nih orang-orang yang seperti ini perasaannya terhadap ilmu dijamin gagal dalam meraih ilmu. Selama dia tidak mengagungkan ilmu, dipastikan gagal dalam menuntut ilmu. Gagal di sini adalah bukan hanya tidak bisa hadir kajian, mungkin dia hadir kajian, mungkin dia dengar dari YouTube, tapi tidak akan bermanfaat bagi dirinya ilmu tersebut. Ilmunya nggak akan bermanfaat, ilmunya sulit untuk dia amalkan, ilmunya sulit untuk menjadi bahan apa ya, dia berkaca gitu loh. Jadi ini kunci yang paling utama dan pertama ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, fa inna hazzal 'abdi min al-'ilmi mawqufun 'ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya kadar seorang hamba dalam ilmu sesuai dengan besar kecil hatinya dalam mengagungkan ilmu. Itu dia. Jadi ilmu ini itu benar-benar sesuai dengan hati kita. Kalau hati kita mengagungkan dan menghargai ilmu, memuliakan ilmu, maka ilmu yang akan kita dapat juga banyak dan bermanfaat.
Barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan ilmu serta pemuliaannya, maka hatinya akan menjadi tempat yang layak bagi ilmu. Ya. Siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan ilmu serta pemuliaannya, maka hatinya akan menjadi tempat yang layak bagi ilmu. Berarti barang siapa yang hatinya tidak mengagungkan ilmu, hatinya tidak pantas untuk menjadi tempat ilmu. Siapa yang hatinya tidak mampu memuliakan ilmu, maka hatinya tidak pantas menjadi tempat ilmu. Karena ini merupakan hal yang urgent sekali gitu loh. Pada saat kita mampu memuliakan ilmu dan menghargai ilmu. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan beda banget akhirnya. Orang yang bisa memuliakan ilmu dan orang yang tidak bisa memuliakan ilmu, itu bedanya luar biasa. Dalam pengajian kayak gini, itu kelihatan. Siapa yang mampu memuliakan ilmu, siapa yang tidak mampu memuliakan ilmu. Kalau di kajian, main HP, ngobrol, lirik kanan, lirik kiri nggak berhenti, ini tanda tidak memuliakan ilmu. Sebaliknya, kalau ada orang yang fokus, datang ke pengajian fokus, dia memang pengen dengar ilmu, itulah orang yang memuliakan ilmu. Kita lihat contoh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi dikatakan waktu mereka ada di kajian Nabi SAW, faka'annama ala ru'usihim at-tair, seakan-akan di kepala-kepala mereka ada seekor burung. Jadi, kalaupun ada seekor burung di kepala mereka, burung itu akan tenang di sana, tidak akan terbang. Kenapa? Mereka diam, fokus. Itu luar biasa. Dan itulah ciri orang-orang yang memuliakan ilmu. Saat dia mampu memfokuskan dirinya terhadap apa yang akan dia dapatkan di pengajian. Itu semua berasal dari hal tadi. Ini mengagungkan ilmu apa enggak? Orang ini menghargai ilmu atau tidak? Atau dia hanya menilai kajian-kajian ilmu itu seperti sebuah kebiasaan yang mesti dia lalui? Kajian ilmu tuh ya itu lagi, itu lagi. Kalau yang dia pikirkan seperti itu, dijamin gagal dalam menuntut ilmu. Kalau dia datang dalam keadaan merendahkan ilmu, pasti gagal. Kalau dia datang ke pengajian dalam keadaan merendahkan ilmu, pasti gagal, pasti. Ilmu tidak akan memberikan keberkahannya kepada orang yang sombong. Datang ke majelis ilmu tapi sombong, tidak menghargai ilmu. Kalaupun ada orang datang ke majelis ilmu, ke pengajian dalam keadaan tidak sombong, ingin dapat ilmu, pun ilmu hanya maksimal akan memberikan separuhnya, bukan sepenuhnya. Dari kajian kita mungkin selama 1 jam ke depan kurang lebih, ya minimal setop-topnya orang, ya, itu mungkin dia bisa bawa ilmu yang dia ingat 50% lebih. Itu maksimal. Di bawah itu ya banyak. Tapi di atas itu, di atas 50% sedikit. Itu kalau dia totalitas. Bagaimana lagi kalau tidak totalitas gitu loh. Nah, totalitas kita ini benar-benar bisa diukur dengan keadaan dia atau hati dia dalam menghargai dan memuliakan ilmu. Karenanya, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, lalu bagaimana caranya agar kita bisa memuliakan ilmu? Langkah apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa memuliakan ilmu? Yang karena memuliakan ilmu, kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Ini dia, langkah jitu dalam meraih ilmu. Kaidah besarnya ya, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dia.
Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dia. Itu camkan itu luar biasa tuh. Iya. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, dan langkah jitu pertama dalam meraih ilmu dengan mengagungkannya yaitu tathiru wi'a'il ilm, membersihkan wadah ilmu. Jadi wadah ilmunya harus suci. Wadah ilmunya itu harus suci. Dan itu langkah pertama yang sangat jitu untuk kita bisa meraih ilmu. Nah, kalau saya tanya wadah ilmu itu apa ibu-ibu? Hati. Ya. Wadah ilmu itu adalah hati. Berarti langkah jitu yang pertama, hatinya harus bersih. Kalau hatinya kotor, ilmu juga tidak bisa menjadikan atau bisa mengeluarkan cahayanya, nggak bisa. Makanya orang-orang zaman dulu bilang, ya, hati yang kotor dengan ilmu itu seperti lampu petromak tuh yang pakai kaca dalamnya ada api. Kalau kacanya butek biar apinya terang juga nggak bakal kelihatan. Kenapa? Kacanya butek banget, kotor banget. Nah itulah hati dan itulah ilmu. Walaupun suka ikut pengajian, datang bolak-balik, nyatet ini, nyatet itu, nge-share ini, nge-share itu, tapi kalau hatinya busuk, tuh ilmu tidak bisa terlihat dalam kehidupannya. Dalam dirinya nggak bisa kelihatan tuh ilmu. Udah ngaji berkali-kali, udah nonton video YouTube yang ini, yang itu, catatan banyak, tapi setiap ketemu nggak pernah lepas dari yang namanya ghibah. Ini busuk hatinya, ilmu tidak bisa memberikan cahayanya. Setiap ketemu itu pasti ngomongin orang. Setiap ketemu pasti ngomongin dunia. Kenapa ini bisa semua terjadi? Padahal Ustadz orangnya suka ngaji loh. Nah ini tanda nih. Ini kalau orangnya suka ngaji tapi nggak ada perubahan, hatinya busuk. Karena ilmu tidak akan memberikan cahayanya kecuali kepada wadah yang bersih. Wadah yang bersih. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa liqalbin nadhif. Ilmu itu mutiara yang berharga. Tidak pantas disimpan kecuali pada tempat yang bersih. Ya, ilmu itu adalah mutiara, tidak pantas disimpan kecuali pada tempat yang bersih. Jadi si ilmu tuh harus punya tempat yang bersih. Jadi nggak kotor, ilmunya terjaga, mahfuz, terjaga, ada cahayanya. Sekarang kalau ibu-ibu punya perhiasan tuh gelang, kalung, anting segala macam, ditaruh di mana? Masa ia taruh sembarangan? Di kamar mandi ada, di dapur dekat garam, dekat gula, di selipannya ada giwangnya. Enggak mungkin. Kita mesti tahu, wah ini nggak pantas. Masa kalung emas sekian gram ditaruhnya sebelah gula sama garam? Nggak cocok, bukan tempatnya itu juga. Kenapa kita bisa bilang garam tempatnya di sini, yang emas nih di kamar, di berangkasnya yang ribet tuh cara-cara bukanya. Paling cocok itu. Ditaruh di lemari, ditasin dulu, rapi, luar biasa. Ya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci, Ustadz itu. Kenapa bisa kita bedain tuh antara garam, gula, sama emas? Berharga tuh. Pada saat kita tahu itu bernilai dan berharga, kita naruhnya juga hati-hati. Gak mau sembarangan. Dan ilmu jauh lebih berharga dibanding semua yang kita katakan. Dibanding semua yang kita katakan. Yang tidak bisa membedakan mana yang berharga dan tidak berharga, itu cuma binatang. Seorang ulama mengatakan, kalau Anda ya berikan kepada seekor babi ya campuran makanan yang jorok-jorok tuh, pakai tanah, pakai kotoran, sayur, daging dan seterusnya, ditaruh, menjijikan, dan
hidangkan lagi makanan-makanan yang bersih. Ya, mulai dari buah-buahan yang bersih dan lain sebagainya. Babi milihnya tetap yang kotor. Karena dia nggak tahu yang mana yang berharga. Nah, kadang manusia ada yang kayak gitu. Ya, banyak hal-hal bersih, tapi dia tetap milih yang kotor. Na'udzubillah. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita harus bersih dari dua hal. Ya, hati kita harus bersih dari dua hal. Yang pertama, taharatuhu min najasati syubuhat wa taharatuhu min najasati syahawat. Yang pertama, suci dari kotoran syubhat. Yang kedua, suci dari kotoran syahwat. Yang pertama apa? Syubhat. Yang kedua, syahwat. Kalau syubhat, ya, itu banyak berkaitan tentang agama itu sendiri. Dalam artian seperti bid'ah, itu masuk ke syubhat. Jadi seseorang tidak akan bermanfaat ilmunya kalau dia masih sering melakukan kebid'ahan. Masih suka dengerin yang bid'ah. Masih suka belajar sama ahlul bid'ah. Masih sering di YouTube ngelihat ahlul bid'ah. Di TV ngelihat ahlul bid'ah. Masih sering seperti ini, maka ilmu yang harusnya bermanfaat bagi dia, gagal dia manfaatkan. Itu namanya syubhat. Dan hati kita harus bersih dari itu. Ya, jadi nggak bisa main-main dalam mengkondisikan hati nih. Mesti terima yang bersih, jangan kayak tempat sampah hatinya. Ya, sampah semuanya masuk. Apalagi ilmu agama, masa ya semuanya masuk? Kita kalau sakit, ya, sakit apapun deh, itu kita pengennya nanya ke dokter. Walaupun Google itu mengetahui banyak hal, tapi kita kurang berani untuk bertanya tentang penyakit kita kepada Google. Google, saya batuk udah 5 hari disertai dahak, panas, dan keluar titik-titik merah di kulit. Nanti kan Google ngasih tahu juga. Ini ciri-ciri penyakit ini, penyebabnya ini, obatnya ini. Belum tentu tuh kita beli itu obat. Masih cari lagi. Kita pengen dapat dokter thiqah, dokter terpercaya, baru kita tanya. Kalau dia yang ngasih, baru kita percaya. Padahal itu hanya sebatas urusan penyakit tubuh kita. Terus gimana tentang masalah agama, masalah hati? Masa kita cari di Google? Masa sesembarangan itu kita dalam mencari hukum agama? Kita nggak tahu siapa yang nulis, kita nggak tahu siapa yang ngomong. Pokoknya masuk ke WhatsApp ngomongnya bagus Ustadz. Share ke yang lain. Nah, ini berantakan nanti hatinya. Inilah syubhat. Makanya banyak orang nggak bertahan ngaji di atas sunnah karena masih dengerin yang lain. Mungkin kita lihat teman-teman kita ada yang model ngajinya di sini hadir, di sana hadir, yang sunnah hadir, yang bid'ah hadir. Ini satu hari nanti kalau masih konsepnya seperti ini, dia akan ikut yang bid'ah. Tidak akan hadir yang sunnah. Karena bukan gitu cara berilmu. Itu namanya syubhat. Ilmu tidak akan bermanfaat kalau masih ada itu. Makanya bersihin hati kita dengan hal-hal dari hal-hal seperti itu. Dari syak, keraguan. Ragu bahwa yang menyelamatkan kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini gak boleh ragu kita. Kalau kita punya keraguan sedikit aja, itu celah buat syaitan masuk menjadi syubhat buat kita di hati. Tapi pada saat kita memiliki keyakinan bahwa jalur selamat itu adalah hidayah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, as-sunnah kasafinati Nuh. Sunnah itu kan seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik di atasnya selamat, siapa yang tidak mau naik maka dia tenggelam. Itu sunnah. Ya. Jadi yang pertama harus bersih dari kotoran syubhat. Kalau yang kedua dari kotoran apa? Kotoran syahwat. Kalau syahwat,
itu lebih ke nafsu pribadi. Ya, kalau syahwat itu lebih ke nafsu pribadi. Seperti riya, maksiat, ya, ujub dan lain-lain. Yang lebih tipenya tuh ke pribadi kita. Dan kita juga mesti bersih hati kita dari hal-hal tersebut, ibu-ibu. Ya. Ngaji, belajar, hati kita yang dibawa tuh mesti hati yang bersih. Tidak dikotori dengan syahwat. Syahwat menjadi populer, syahwat eksis, syahwat kemaksiatan dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, ini banyak. Jadi ada orang ngaji, ya, orang hijrah, ya, itu cuma ingin exposure-nya aja. Ingin kegiatannya tuh dilihat oleh orang. Saya berikan contoh. Orang ngaji, orang hijrah tadinya nggak pernah belajar, nggak pernah ke masjid bahkan, ya. Kemudian timbul niatnya untuk mencari uang. Melihat gerakan hijrah yang begitu masif, di mana-mana orang ngaji, di Al-Fatah ada ngaji, di sana ada ngaji, di situ ada ngaji, semua orang ngaji. Dia ngelihat peluang di situ. Oh, sekarang orang-orang ini pada ngaji. Sampai orang-orang kaya juga ikut ngaji. Berarti agar bisa punya networking, hubungan dengan orang-orang kaya itu, saya harus ngaji. Ini busuknya manusia nih. Akhirnya dia datang ke pengajian yang isinya ada orang-orang kaya tersebut. Akhirnya dilihat dong sama orang-orang kaya tersebut. Oh, si fulanah nih rajin ngajinya ya. Oh, dia nih rajin ngajinya. Kita lihat tuh, di pengajian ini ada, di pengajian itu ada, di pengajian ini lagi ada. Ada tuh di pengajian-pengajian besar, pengajian orang kaya, ada terus. Ya. Padahal niatnya dia cuma satu, fulus. Dia pengen dapat fulus, nanti orang-orang kaya tersebut lama-kelamaan akan diajak bisnis sama dia. Ditawarin dagangannya atau ya proyek-proyeknya. Orang kaya tersebut ngelihat, oh Masya Allah nih di pengajian ketemunya. Baik nih, amanah. Ternyata dimakan. Ternyata diambil uangnya. Lihat. Orang ini ngaji, tapi kotoran syahwat ada di dalam hatinya. Dan ini syahwat yang begitu besar. Ya. Banyak orang-orang datang ke pengajian tapi juga nggak tulus. Walaupun yang tulus juga banyak, tapi yang tidak tulus juga banyak. Na'udzubillah. Ya. Tujuannya macam-macam. Pengen jadi populer. Di bagian kiri dia nggak pernah populer. Akhirnya dia belokin lagi setirnya. Kayaknya kalau saya bergaul dengan orang-orang yang udah ngaji, insya Allah saya jadi populer nih. Dia ngaji. Datang ke pengajian-pengajian besar aja. Jadi ciri-cirinya nih. Maunya datang ke pengajian-pengajian besar. Kalau ustadznya terkenal, datang. Kalau ustadznya yang datang rame, datang. Kalau pengajiannya tuh pengajian orang-orang kaya, datang. Kalau pengajiannya bukan di tempat orang kaya, goib. Kalau ustadznya nggak terkenal, gaib. Ini muskilah ini orang. Hatinya ada syahwat, kotoran yang luar biasa. Dijamin ilmunya tidak akan bermanfaat. Dijamin ilmunya tidak akan bermanfaat. Allah tidak akan memberikan ilmu yang begitu suci kepada hati yang begitu busuk. Ngapain hati kotor dikasih ilmu? Enggak. Makanya ustadz-ustadz berkali-kali datang ke pengajian hatinya ikhlas, tulus, ikhlas, tulus, ikhlas, tulus. Kenapa? Agar ilmu bermanfaat. Terus dilatih hati itu. Harus dilatih hati kita. Agar kita tulus dan ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan dari dua kotoran inilah hati kita mesti bersih, ibu-ibu sekalian. Kotoran syubhat dan kotoran syahwat.
Wa in kunta tastahi min nadhari makhluqa mithlika ila wasakhi thawbik. Kalau kamu malu dari pandangan makhluk yang semisal denganmu dari kotoran yang menempel pada bajumu, hendaklah engkau lebih malu lagi terhadap pandangan Allah kepada hatimu. Ini kan ke pengajian pasti lihat-lihat dulu dong bajunya. Masa ada bekas kuah semur di kiri, gado-gado sebelah kanan, kan nggak mungkin. Lihat-lihat dulu, malu Ustaz tentang pengajian seperti itu. Benar, betul langkahnya. Malu, nggak pantas. Tapi apakah kita tidak malu dengan hati yang kotor? Kita mesti lebih malu lagi dengan hati yang kotor. Hati yang kalau pengajian banyak banget tujuannya. Dan bukan tujuan yang benar. Fala haula wala quwwata illa billah. Ingat ya, Rasulullah SAW tuh pernah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupanya kalian ataupun hartanya kalian. Walakin yanzur ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hatinya kalian dan amal perbuatan kalian. Tuh. Jadi di hadapan manusia orang muji begini, muji begitu, nggak ada manfaatnya kalau Allah benci sama kita. Makanya dengarkan perkataan yang sangat indah nih dari Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala. Beliau bilang, haramun ala qalbin an yadkhulahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Haram atas hati manapun untuk cahaya masuk ke sana selagi di situ ada sesuatu yang dibenci Allah azza wa jalla. Saya ulang. Haram atas hati manapun untuk cahaya masuk ke sana selagi di situ ada sesuatu yang dibenci Allah azza wa jalla. Lihat tuh. Ini perkataan dalam luar biasa. Haram atas hati manapun, hati siapapun untuk cahaya, yakni ilmu masuk ke hati mereka, sedangkan di dalamnya banyak hal yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Masih senang maksiat ini dan itu, terus berharap mendapatkan ilmu seperti para ulama, seperti para sahabiyat. Pengen Ustaz kayak Khadijah, pengen Ustaz kayak Aisyah, hatinya bersihin dulu. Kalau ngelihat orang dapat nikmat ikut senang, jangan kesel. Kalau anaknya dia lebih berprestasi daripada anak kita, ikut bahagia, jangan jadi kesel. Itu tanda hati-hati yang sakit. Gak bisa lihat orang bahagia. Tanda hati yang sakit, waktu-waktunya sering diisi hal-hal yang tidak bermanfaat dibanding yang bermanfaat. Ya. Rusaknya hati yang seperti ini yang menjadikan ilmu ini akhirnya gagal bersinar dalam hati kita. Makanya langkah jitu dalam meraih ilmu adalah bersihkan wadah ilmunya. Hatinya harus bersih. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ya. Di antara hal yang penting atau langkah yang jitu dalam mencari ilmu untuk meraih ilmu adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Oh, ini berkali-kali gak bakal pernah berhenti kita belajar ikhlas, ibu-ibu. Kalau mengatakan Ustadz ikhlas terus, kenapa bahas ikhlas lagi, ini tanda orang yang belum mengenal ikhlas. Kalau orang yang mengenal ikhlas, dia tahu bagaimana sulitnya istiqamah di atas keikhlasan. Bagaimana sulitnya istiqamah di atas keikhlasan. Makanya langkah jitu yang kedua adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam belajar. Para ulama mengatakan, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sungguh ilmu hanya bisa diraih
sesuai dengan kadar keikhlasannya. Sungguh, ilmu hanya bisa diraih sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jadi ilmu itu bisa diraih sesuai dengan kadar keikhlasan. Diraih dengan bermanfaat ya. Kadang orang banyak hafalanin tapi nggak manfaat, itu jangan-jangan nggak ikhlas. Jadi nggak manfaat. Catatannya banyak tapi nggak manfaat, bisa jadi tidak ikhlas. Karena ingin membanyaki catatannya aja. Tidak ikhlas. Makanya penting banget kita untuk bisa menjaga keikhlasan. Kalau kita mampu menjaga keikhlasan, dijamin duduknya kita di sini adalah amal sunnah terbaik bagi kita. Kan Imam Ahmad pernah ditanya, amal apa setelah yang wajib-wajib? Amal terbaik apa setelah hal yang wajib-wajib? Apa kata Imam Ahmad? Talabul ilm. Belajar. Belajar ilmu agama, itu yang terbaik setelah yang wajib-wajib. In akhlasatin niyah. Kalau ikhlas. Tuh, Allahu Akbar. Kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas gimana? Ini jadi bumerang yang paling besar buat kita. Ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, justru dialah yang akan menjadi bahan bakar neraka pertama kali. Ya, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan bahwa di hari kiamat 3 tipe manusia yang menjadi bahan bakarnya api neraka, bukan pencuri, bukan koruptor, bukan pemabuk, bukan pezina, tapi mereka mujahid, berjihad. Mereka mutasaddiq, orang yang senang bersedekah, dan mereka qari Al-Quran. Mujahid, mutasaddiq, dan qari. Suka berjihad, suka sedekah, dan qari Al-Quran. Pintar baca Quran, pintar belajar. Ini 3 julukan ini atau 3 apa ya? 3 karakter ini Bu Ibu. Kalau di dunia kita dapatkan, kita pasti bahagia. Yang mana aja? Wah, kita jadi mujahid, bahagia kita. Mutasaddiq, orang yang suka bersedekah, wah bahagia kita. Qari, bahagia kita. Tapi ternyata 3 manusia inilah yang akan menjadi bahan bakar neraka nanti di hari kiamat. Bukan salah di jihadnya, bukan salah di sedekahnya, bukan juga salah karena dia belajar, tapi salah di mana? Niatnya yang salah. Tuh, Allahu Akbar, niat besar banget, luar biasa. Niatnya yang salah. Yang satu berjihad agar disangka atau dikatakan pahlawan. Dikenang oleh orang-orang bertahun-tahun bahwa dia adalah pahlawan. Yang suka sedekah ingin juga menjadi legenda. Legend dalam masalah sedekah. Dikenang sama orang bahwa dia nih orang paling dermawan di sini. Kalau nanya daerah Jatinegara paling baik dia tuh sedekahnya. Pengen dibilang begitu sama orang-orang. Yang satu lagi qari Al-Quran, belajar, baca Quran pinter, ilmunya banyak. Tapi dia hanya ingin disebut sebagai alim. Sebagai orang soleh, sebagai orang yang pinter, sebagai qari Al-Quran. Hanya ingin disebut-sebut seperti itu. Maka orang-orang inilah yang akan menjadi bahan bakar neraka, kata Allah Jalla wa'ala. Dan ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, hadis itu, pada saat Abu Hurairah menyampaikan hadis itu kepada muridnya, Abu Hurairah sampai pingsan 3 kali, saking takutnya sama hadis itu. Dan itu Abu Hurairah loh. Takut betul pada saat ancaman hadis itu justru yang masuk neraka mujahid, mutasaddiq, sama orang yang suka menuntut ilmu. Allahu Akbar. Pingsan 3 kali, Bu. Abu Hurairah. Di kali keempat baru dia sanggup membawakan hadis itu dengan sempurna. Coba bayangin, Abu Hurairah aja pingsan-pingsan dengar hadis itu karena khawatir akan dirinya. Ya, nah kita
mestinya lebih pantas khawatir terhadap diri kita dibanding Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya tentang kejujuran dalam menuntut ilmu, ketulusan dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan bihadzal tafa'al qaum. Tuh, karena ketulusan dan keikhlasan, maka para salaf itu dijunjung tinggi oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Karena ketulusan dan kejujuran mereka dalam ilmu. Tuh lihat. Sekarang ulama itu kan banyak ya. Yang belajar tuh dari zaman dari zaman sahabat sampai zaman sekarang tuh banyak. Tapi kalau kita hitung-hitung ulama itu cuma berapa sih? Gitu loh. Gak banyak. Paling ratusan orang. Ribuan orang. Tapi udah berapa ribu tahun Islam ini berjalan gitu loh. Tapi yang muncul adalah mereka-mereka tuh. Ribuan orang tadi saja yang muncul. Kenapa? Kata Imam Ahmad rahimahullah, bihadzal tafa'al qaum, karena ketulusan dan keikhlasan mereka diangkat tinggi oleh Allah Jalla wa Ala. Karena keikhlasan. Di zamannya Imam Malik, ibu-ibu sekalian, Imam Malik punya kitab yang sangat legendaris. Namanya kitab Muwatta namanya. Ibu-ibu kalau hari ini searching di Google, tulis aja nama judulnya ya, bukan penulisnya, judulnya. Muwatta, itu saya jamin yang keluar cuma satu. Muwatta karya Imam Malik, pasti. Padahal di zaman Imam Malik, banyak orang bikin buku judulnya sama, Muwatta. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bertahan, kecuali Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kenapa kok bisa hanya bertahan Muwatta'nya Imam Malik ya? Sedangkan yang lain tidak bertahan. Imam Malik pernah mengatakan di satu kesempatan, "Makana lillahi baqi." Apa yang ditujukan untuk Allah akan bertahan. Tuh lihat. Apa yang ditujukan untuk Allah akan bertahan. Berarti apa yang tidak ditujukan untuk Allah tidak akan bertahan. Dan itu udah jalan beribu-ribu tahun, tapi kitab itu masih eksis di tengah kita semua. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, pertama adalah kita dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu kalau kita berniat raf'ul jahli an nafsi. Kita berniat mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Itu ikhlas. Kita datang ke pengajian memang untuk belajar. Ya. Raf'ul jahli an nafsihi. Berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya. Mengangkat kebodohan dari dirinya. Itu yang pertama. Jadi dia datang, pengen dengar apa sih yang Allah perintahkan kepada saya, apa sih yang Allah larang kepada saya. Dia pengen dengar itu. Dia pengen tahu itu. Itu ikhlas. Yang kedua niatnya, yang dikatakan juga ikhlas dalam menuntut ilmu, niat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Niat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Niat mengangkat kebodohan dari orang lain. Dengan mengajarkan mereka misalnya. Sekarang misalnya ada di antara kita datang ke pengajian fikih waris. Padahal kita nggak butuh atau belum butuh fikih waris tersebut. Namun kita tahu di waktu yang sama, saudara kita, sepupu kita butuh dengan fikih waris tersebut. Maka kita belajar kemudian ingin disampaikan kepada mereka. Itu ikhlas. Ya. Kita belum berumah tangga, tapi ada pengajian tentang rumah tangga. Kita datang, tapi tujuan kita untuk menyampaikan kepada kakak kita yang sudah berumah tangga. Itu ikhlas.
Yang ketiga, di antara niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah niat untuk menjaga dan menghidupkan ilmu. Niat untuk menjaga dan menghidupkan ilmu. Menjaga dan menghidupkan ilmu. Jadi ilmu harus dijaga dan dihidupkan. Dengan cara apa? Dipelajari. Dipelajari. Dijaga dan dihidupkan. Satu kampung nih misalnya nggak ada yang belajar bahasa Arab sama sekali. Di kampung itu akan terus-menerus tidak akan ada yang mempelajari bahasa Arab. Terus kita tampil di situ untuk belajar bahasa Arab. Ya, agar di kampung itu ada yang bisa bahasa Arab. Itu namanya menjaga dan menghidupkan ilmu. Ikhlas orang tersebut. Di kampung saya nggak ada yang belajar nih, saya mau belajar deh. Nah itu ikhlas dia. Yang keempat kata para ulama, di antara niat dalam menuntut ilmu, niat ikhlas dalam menuntut ilmu adalah niat untuk beramal. Niat untuk beramal. Beramal, kalau Anda datang ke tempat ini pengen beramal, apa yang ada ayatnya, apa yang ada hadisnya ingin diamalkan, maka itu keikhlasan. Ya, maka hal itu merupakan keikhlasan. Niat untuk beramal. Ya. Berarti kalau niat untuk tidak beramal, untuk eksis, untuk coba aja datang dulu. Ya, itu memang tidak yuhsab atau tidak dihitung sebagai keikhlasan. Tapi apakah orang yang datang ke pengajian, ini mesti diperhatikan ibu-ibu ya. Kita datang ke pengajian karena sebatas diajak orang tua misalnya. Tidak ada dalam jiwa kita dorongan untuk pengajian, tapi diajak sama orang tua. Kita nggak bicara ikhlas di situ. Tapi mesti nggak sih kita datang walaupun kita nggak memiliki niat tersebut? Jawabannya tetap datang. Jawabannya tetap datang. Walaupun kita nggak memiliki niat ikhlas dari yang 4 tadi, walaupun kita tidak memiliki niat yang ikhlas dari 4 tadi. Kita cuma dipaksa sama orang tua kita datang, kita dipaksa sama sahabat kita dipaksa sama pasangan kita dipaksa oleh sahabat kita. Datang. Karena keikhlasan akan kita pelajari di kajian itu sendiri. Kita ngaji, nanti baru timbul keikhlasan dalam diri kita. Ya. Jadi ikhlas ibu-ibu, itu bukan syarat pertama. Tapi dia syarat utama, tapi bukan pertama. Maksudnya adalah, bukan nunggu ini dulu baru jalan. Nunggu ikhlas dulu baru jalan. Ya kapan mau ikhlas kalau kita nggak pernah belajar? Udah ikut dulu, belajar dulu, nanti ikhlas berkembang dalam hati. Makanya dulu para ulama mengatakan, dulu kami nih belajar walaliya min niyah, nggak punya niat apa-apa. Udah disuruh orang tua duduk selesai. Tapi bertahun-tahun kami duduk, barulah kami merasakan keikhlasan dalam belajar. Tuh caranya. Ya, itu caranya. Jadi ulama dulu, mereka juga bilang yang sama. Nggak ada niat apa-apa, kosong aja. Ikut aja. Duduk, nanti belajar keikhlasan. Nah sekarang kita yang udah duduk aja, yang mungkin udah beberapa kali kajian aja, pun dalam keikhlasan kita juga nggak menang-menang banget. Pasti susah kok ikhlas. Terus gimana yang belum belajar sama sekali? Biarkan mereka datang dan mereka belajar untuk ikhlas. Ada sebuah kalimat yang begitu mendalam banget sebenarnya dari Imam Ahmad rahimahullah. Siapa di antara kita yang nggak kenal Imam Ahmad? Siapa yang nggak pernah dengar Imam Ahmad? Insya Allah semuanya udah pernah dengar Imam Ahmad. Semua orang-orang di dunia ini, kaum muslimin di dunia ini tahu, minimal dia pernah dengar siapa itu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, Ahmad bin Hanbal rahimahullah hidup di abad ketiga Hijriyah. Hidup di abad ketiga Hijriyah, bayangin. Tapi namanya, pendapatnya, kata-katanya, semuanya masih tercatat dengan rapih hingga hari ini. Coba Anda hayalkan ibu-ibu sekalian.
Kalau kita meninggal, kira-kira setahun kemudian masih ada nggak yang menyebut-nyebut nama kita? Qala fulana. Atau 2 tahun kemudian, kira-kira masih ada nggak sih yang nge-share kalam-kalam kita, perkataan-perkataan kita, perkataan emas kita? Masih ada nggak bu kira-kira 2 tahun? Kalau 4 tahun? Mungkin anak kita aja nggak nge-share. Ini kalimat-kalimatnya Imam Ahmad bertahan 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Ini keikhlasan. Allah kekalkan tuh kalimat-kalimatnya. Tapi dengar, apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad saat beliau pernah ditanya. Dengan pertanyaan yang cukup unik, tapi sesungguhnya memuaskan hati kita. Su'ilal Imamu Ahmad rahimahullah, hal talabtal ilma lillah? Imam Ahmad, kamu belajar tuh ikhlas atau tidak? Oh, luar biasa. Siapa yang berani nanya ke Imam Ahmad kayak begitu? Imam Ahmad, kamu belajar ikhlas atau tidak? Ini Imam Ahmad yang ditanya, yang menjadi pejuang sunnah di waktunya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ikhlas aziz. Ya Allah, ikhlas itu sulit, kata Imam Ahmad. Siapa yang bicara? Imam Ahmad. Ikhlas itu sulit. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtu. Namun itu, belajar hanyalah sesuatu yang Allah bikin aku cinta kepada belajar hingga aku gemar belajar. Sederhana kalimatnya. Dibilang ikhlas tidak, Imam Ahmad enggak dengan sombong yang mengatakan jelaslah gue ikhlas. Enggak ngomong gitu. Tapi justru dia mengatakan lillah aziz. Ya Allah, kalau bicara ikhlas aziz, berat, kata Imam Ahmad. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Tapi belajar tuh, saya suka belajar, kata Imam Ahmad. Udah, karena itulah saya belajar. Dorongan itulah yang menjadikan saya belajar. Ingat, perlu digarisbawahi bahwa ini ketawaduan dari Imam Ahmad rahimahullah. Karena keikhlasan itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia, bukan tidak mampu. Walaupun dia sulit, bukan berarti tidak mampu. Mampu. Tidak mungkin Allah membebankan kepada seseorang keikhlasan kalau itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi karena keikhlasan bisa dilakukan, makanya Allah perintahkan. Namun Imam Ahmad itu nggak kepedean gitu loh. Ya, dengan segala apa yang beliau miliki dari keunggulan demi keunggulan, tapi kalau ditanya ikhlas atau tidak, jawabannya aziz. Ya Allah, berat deh kalau ngomongin ikhlas. Ini ciri orang ikhlas, ibu-ibu. Nggak kepedean. Nggak berani mengatakan dirinya sudah ikhlas. Makanya para ulama mengatakan man qala annahu ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Siapa yang berani mengklaim dirinya telah ikhlas, maka klaim tersebut butuh dengan keikhlasan. Siapa yang berani mengklaim dirinya ikhlas, maka klaim tersebut harus juga butuh keikhlasan. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini langkah jitu agar kita bisa meraih ilmu. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara langkah jitu dalam meraih ilmu, yaitu tekad dan semangat kuat. Tekad dan semangat kuat. Tekad dan semangat kuat. Ini penting nih, Masya Allah, tabarakallah. Orang kalau punya tekad dan semangat yang begitu kuat, dia akan dapat ilmu.
Para ulama rahimahumullahu jami'an mengatakan bahwa di antara kunci agar kita bisa meraih ilmu adalah kita punya tekad dan semangat yang kuat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Kata Rasul, ihris, semangatlah kamu terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Lihat tuh. Bersemangatlah kamu, kata Rasul. Jadi Rasul nyuruh kita semangat kepada hal yang bermanfaat bagi kita. Apa hal yang paling bermanfaat bagi kita? Ilmu. Ilmu paling bermanfaat bagi kita. Kita bisa tahu mana jalan kebenaran, jalan kesesatan. Kita bisa tahu jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya Rasul mengatakan ihris, yang semangat, kata Rasul. Semangat. Ini pandang umur apa enggak nih semangatnya, Ibu? Rasul enggak mengkaitkan dengan umur apapun. Jadi kalau yang umur 20, semangatnya sama dengan umur yang 60, yang 60 sama semangatnya dengan umur 80. Semangat. Kalau semangat mereka sama, ya, kita tahu mungkin hasilnya akan beda. Umur 80 tahun semangat menuntut ilmu, tapi yang lemah itu apanya? Tubuhnya. Maka dia akan memaksimalkan tubuhnya. Pada saat umur 60 semangat, maka yang membatasi dia adalah tubuhnya ataupun waktunya atau kebutuhannya. Namun dengan semangat yang begitu tinggi, dia bisa memaksimalkan apa yang Allah berikan. Bayangin kalau semangat ini muncul di umur-umur masih muda. Belum ada tanggungan macam-macam, belum banyak kebutuhan dan banyak waktu dan tubuh pun sehat dan kuat. Lalu dia semangat, maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu dimaksimalkan. Kan di sini muda-muda semua nih ibu-ibu. Iya kan? Ini kalau daripada muda-muda yang semangat. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Ibu-ibu, di sini mungkin ada yang umurnya udah senior banget, di atas 50, 60. Ya udah tenang aja, tenang. Sahabat juga dulu waktu belajar umurnya udah banyak yang tua. Ya. Sahabat pas belajar tuh banyak kan udah pada tua. Semuanya di bawah Rasul SAW yang meninggal di umur 63 tahun. Sedangkan hukum-hukum itu banyak turun di mana? Di kota Madinah. Di kota Madinah. 53 tahun umur Rasul SAW. Rasul pindah ke kota Madinah. Kemudian barulah timbul berbagai macam hukum. Sedangkan para sahabat umurnya tidak terlalu jauh dengan Rasul SAW. Abu Bakar As-Siddiq beda 2 tahun dengan Rasul SAW. Berarti waktu hukum-hukum itu turun, Abu Bakar umurnya udah 50 tahun lebih. Terus berjalan umur Rasul, umur Abu Bakar juga berjalan kan? Terus berjalan gitu. Jadi nggak banyak di antara para sahabat Nabi itu yang belajar kayak kita masukin anak ke SD sekarang, 7 tahun, 8 tahun. Enggak. Tidak ada. Jarang sekali. Kecuali Anas bin Malik dan beberapa sahabat yang lainnya. Tapi mayoritas para sahabat justru mereka baru belajar di atas umur 30, 40, 50. Itu mereka belajar di umur-umur seperti itu gitu loh. Makanya Imam Bukhari mengatakan ya di dalam kitab sahihnya, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, kana sahaba atau waktu itu sahabat yata'allamuna kibara, mereka belajar pada saat sudah tua. Tuh. Berarti sabda Rasul ini global, tua, muda, masuk, disuruh semangat sama Rasul SAW. Ihris ala ma yanfa'uk, itu langkah pertamanya. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ini dia nih. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus minta tolong. Ya. Harus minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita tidak meminta tolong kepada Allah, kita nggak bisa apa-apa.
Yang ketiga kata Rasul, wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah. Jangan gampang menyerah. Jangan lemah, jangan gampang menyerah. Tuh dia. 3 langkah dari Rasulullah SAW agar kita bisa punya semangat dan tekad yang kuat. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dengan yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah, wala ta'jiz, jangan lemah, kata Rasul. Qala al-Junaid rahimahullah, seorang ulama Junaid rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah, fa in lam yanalhu kullah nala ba'dah. Junaid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah seorang berusaha menggapai sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, kecuali dia berhasil mendapatkannya. Dengan kesungguhan dan kejujuran, kecuali dia berhasil mendapatkannya. Jika dia belum mendapatkan semuanya, setidaknya mendapatkan sebagiannya. Orang kalau punya kejujuran dan tekad, semangat, dapat. Kalau nggak semua, ya separuhnya, ya setengahnya. Ya. Saya akan membawakan ibu-ibu sekalian ya, beberapa cuplikan para salaf rahimahullahu ta'ala tentang semangat mereka dalam belajar. Masih dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kana wa huwa fis siba. Dulu Imam Ahmad waktu masih kecil, mungkin umurnya 6 atau 7 tahunan, rubbama arada al-khuruja qabla al-fajri. Dia walaupun umurnya masih kecil waktu itu, mungkin di bawah 10 tahun, namun Imam Ahmad ini udah siap-siap ngaji ke masjid itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Udah lagi rapi-rapi mau pengajian habis subuh. Fata'khudhuhu ummuhu bithiyabi. Ibunya narik bajunya Ahmad ibn Hanbal kecil. Kata ibunya, hatta yu'adzinan nas. Tunggu azan baru jalan, jangan jalan sekarang. Tuh, Masya Allah. Gimana kalau anak-anak kita gimana? Kita dorong apa kita tarik? Kita dorong. Imam Ahmad sama ibunya dia apa? Ditarik, subhanallah. Ditarik, jangan jalan sekarang, jalannya nanti tunggu azan. Bayangin. Ya, sekarang kita tarik, tab-nya kita tarik, handphone kita tarik. Ya, Imam Ahmad mau buru-buru datang ke hilaqah syuyukh. Dia mau baca Quran, dia baca hadis, subhanallah. Ustaz, kenapa Imam Ahmad bisa seperti itu ya? Ya, karena orang tuanya bukan kita. Kalau orang tuanya kita juga balik lagi ke anak kita tuh Ahmad bin Hanbal. Ya, makanya ini luar biasanya semangat para salaf dulu. Dan ini ajaib nih Imam Ahmad, dari kecil semangat sampai tua semangat. Dari kecil semangat hingga tuanya semangat. Beliau, umur beliau udah masuk 60 tahun kurang lebih, ya, bahkan lebih dari 60 tahun. Waktu dikatakan ada syekh datang dari kota yang jauh ke Baghdad, ke tempat tinggalnya Imam Ahmad ikut lari-larian ke majelis ilmu bersama anak-anak muda yang lain. Lari-larian. Dia angkat sendalnya apa? Dia copot sendalnya, dia lepit di ketiaknya, dia lari tuh Imam Ahmad. Sampai anak-anak muda kan gak enak. Ini kan guru kita juga dan udah tua. Ya Ahmad, ila mata? Ya Allah, Imam Ahmad mau sampai kapan? Belajar mau sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai lahir sampai kuburan. Dalam riwayat yang lain, ma'al mahbarati ilal maqbarah. Aku selalu dengan penaku hingga masuk kuburan, kata Imam Ahmad. Oh, azim. Luar biasa Imam Ahmad rahimahullah. Contoh yang kedua dari tekad dan semangat para salaf selain Imam Ahmad tadi.
Wa qara al-khatibu sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi 3 majalis. Ibu-ibu pernah dengar nama ini enggak? Khatib al-Baghdadi. Pernah? Enggak pernah. Namanya Khatib al-Baghdadi. Ada yang pernah dengar? Belum. Khatib al-Baghdadi di antara ulama-ulama abad ke-5 kurang lebih atau abad ke-6. Khatib al-Baghdadi. Beliau membaca secara lengkap kitab Sahih al-Bukhari. Ibu-ibu udah pernah baca Sahih Bukhari belum? Kok diem? Nggak usah baca deh. Udah pernah lihat belum? Ini udah turun banget nih pertanyaan nih. Ya, udah pernah lihat belum? Sahih Bukhari kurang lebih hadisnya 7.275 hadis. 7.275 hadis. Sahih Bukhari. 7.275 hadis. Lengkap dibaca oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bersama gurunya Ismail Al-Hiri hanya dalam 3 kali majelis, 3 kali duduk bahasa kita. Gimana caranya 3 kali duduk bisa membaca 7.275 hadis? Diceritain caranya. Ini kalau ibu-ibu tertarik ya baca Sahih Bukhari sampai selesai, ini caranya, Bu. Ithnani minha, dari 3 majlis, 2 majlis pertama fi lailataini, di 2 malam waktunya. Nah, waktunya nih min salatil maghrib ila salatil fajri, dari abis maghrib beres-beres subuh. 2 hari kayak gitu. Siap? Ini mumpung belum maghrib, Bu, masih 2:30. Entar maghrib dicoba baca Sahih Bukhari sampai subuh. Sampai subuh. 2 malam kayak gitu. 2 malam. Hari ketiga, wal yaumul tsalits min dhahwatin nahar ila salatil maghrib. Dari waktu duha sampai salat maghrib. Wa minal maghrib ila tulu'il fajr, dan setelah maghrib lanjut sampai subuh. Hari ketiga. Ya, di hari ketiga mungkin dia cuma tidur itu sekitar 3 jam. Ya, itu setelah syuruk subuh sampai masuk waktu duha. Mungkin jam 8 atau jam 7. Cuma 3 jam. Yang lain baca full sampai subuhnya besoknya. 7.275 hadis. Cuma 3 hari kan nyantai. Nggak sampai 3 tahun. Sekarang ibu-ibu dalam karirnya kita dalam belajar nih yang udah bertahun-tahun nih, udah berapa hadis yang kita baca? Hah? Selama 3 tahun udah berapa? 1.000? 2.000? 3.000? Fala haula wala quwata illa billah. Arba'in Nawawi aja lupa, Ustaz. Arba'in Nawawi. Arba'in tuh padahal 40 arba'in. Gimana Sahih Bukhari? Sahih Bukhari lihat aja belum pernah tadi. Gimana mau baca? Fala haula wala quwata illa billah. Itu kok bisa ya? Khatib Al-Baghdadi 3 malam atau 3 hari lengkap bacanya. Kenapa? Tekad dan semangat tuh dia. Kalau nggak punya tekad dan semangat, nggak bisa. Nggak ada yang mampu. Cuma tekad dan semangat itulah yang menjadikan Khatib Al-Baghdadi mampu membaca hal tersebut. Ada satu ulama, dia dari Saudi tapi di tahun-tahun mungkin 1900 sekian atau bahkan 1800-an Masehi ya. Jadi Saudi waktu itu lampu itu cuma pagi aja, siang aja. Bisanya. Malam tidak ada. Nah, ini ada satu ulama, Shibir Atta. Ini ulama ini pernah ditanya oleh Syekh Shalih Utsaimin, "Ya Syekh, kamu nih udah baca berapa banyak kitab sih?" gitu loh.
Dia ketawa aja. Dia bilang, saya nggak pernah ngitung udah berapa buku yang saya baca. Tapi kalau pertanyaannya adalah berapa banyak buku yang saya baca ditemani dengan cahaya bintang dan bulan, yakni malamnya aja, mungkin lebih dari 3.000 jilid. 3.000 jilid. Dan itu di waktu nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Kok bisa 3.000 Ustaz ya? Iya, kita ada listrik pagi, siang, malam nih handphone nyala aja. Ya. Ada lampunya apa segala macam. Cuma bisa nggak kita baca kayak gitu, Bu? Enggak. Di mana letak salahnya? Tekad dan semangat. Bedanya di situ. Padahal nggak ada zaman nih ibu-ibu ya. Kalau kita mikir nih dengan kepala yang jernih, nggak ada zaman yang lebih mudah dalam menuntut ilmu dibanding zaman sekarang. Nggak ada zaman yang lebih mudah dalam menuntut ilmu dibanding zaman sekarang. Taib. Sekarang orang-orang yang tidak datang ke Masjid Al-Fatah bisa dengerin pengajian ini walaupun rumahnya sejauh-jauhnya, di Makassar, di Pontianak, bisa dia denger. Lewat YouTube. Di YouTube, ibu mau ustadz siapa ya? Tinggal pencet. Kalau nggak demen, tinggal close. Tutup. Ajib. Ustadznya diatur. Ustadznya mau ngomong cepet, cepetin. Ulang lagi ustadz, diulang. Gampang. Nggak ada zaman yang lebih mudah dibanding zaman sekarang dalam menuntut ilmu. Tapi lihat, apakah zaman ini mencetak Imam Ahmad lagi? Tidak. Ajib. Tekad dan semangat tuh. Tekad dan semangat luar biasa. Ya. Makanya ini tekad dan semangat ini harus kita miliki. Sekuat-kuatnya, setinggi-tingginya. Kita punya tekad aja, kadang juga gak bisa sepenuhnya dalam meraih ilmu. Gimana kalau kita tidak memiliki tekad dan semangat? Wa kana Abu Muhammad ibn Tabban awal ibtidaihi yadrusu laila kullah. Ada seorang anak namanya Ibnu Tabban. Dia awal-awal nih kalau belajar tuh malam full nggak mau tidur, maunya belajar. Fakanat ummuhu tarhamu. Ibunya kesian. Jadi ibunya ngelarang dia membaca di malam hari karena baca malam hari itu dulu tuh cuma pakai apa, lampu minyak. Asapnya kan nggak bagus buat dia. Ibunya nggak mau anaknya tuh sepanjang malam bersama dengan lampu tersebut. Fakana ya'khudhul misbaha wa yaj'aluhu tahtal jafnah wa yatadhaharu binaum. Makanya anak ini pura-pura tidur kalau ibunya datang. Ya, kalau ibunya sudah pergi lagi nggak di kamarnya, dia keluarin lagi lampunya. Fa idza raqadat akhrajat al misbah wa aqbala 'ala ad-dars. Tuh lihat. Ya, kalau sekarang kita bercahaya juga kalau malam, tapi handphone. Ya, ini luar biasa. Mereka dulu nyari-nyari waktu agar ibunya nggak marahin karena belajar terus. Kalau hari ini, ibu nyari-nyari tuh anak biar dia belajar. Ya. Fakun rajulan rijluhu ala thara thabitah wa hamatu himmatihi fawqa thuraya samiqah. Maka jadilah orang yang kakinya masih menempel di tanah sedangkan cita-citanya berada di atas bintang-bintang. Wala takun syabbal badani asyabal himmah fa innal himmata sadiqu la tashib. Dan jangan jadi orang yang badannya seperti pemuda namun keinginan dan semangatnya seperti orang tua, karena sesungguhnya semangat dan tekad tidak akan pernah menua. Kana Abul Wafa Ibnu Aqil, ada seorang ulama namanya Ibnu Aqil, dan dia pernah menulis satu bait syair di umur 80 tahun. Dengerin nih, apa syairnya di umur 80 tahun. Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi. Tidak akan menua tekadku, kemauanku, akhlakku. Wala walai wala dini wala karami. Tidak pula dengan loyalitasku, agamaku, dan kedermawananku. Wa inna ma'tadha sya'ri ghaira sibghatih wa syaibu fi sya'ri ghaira syaibi fil himami. Yang berubah hanya warna rambutku.
Adapun tekadku tidak akan pernah berubah. Tuh, umur 80 tahun coba. Dia bilang yang berubah apa ya? Rambut doang, kalau semangat boleh diadu gitu loh. Ya, kalau semangat belajar, semangat menghafal, semangat menulis boleh diadu. Jadi inilah cuplikan ya, contoh-contoh dari para salaf rahimahumullahu jami'an dalam belajar, ya. Baik, yang terakhir Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara langkah jitu kita dalam meraih ilmu, ya, yaitu menempuh jalan yang sudah digariskan para ulama. Menempuh jalan yang sudah digariskan para ulama, ya. Menempuh jalan yang sudah digariskan oleh para ulama. Bagaimana? Apa yang telah digariskan oleh para ulama? Gini. Kenapa sih langkah ini penting dalam menuntut ilmu? Iya. Jadi, kalau misalnya kita pengen ke Masjid Al-Fatah, ya, kita pengen ke Masjid Al-Fatah dan arah kita dari Bekasi misalnya. Arah kita dari Bekasi. Itu paling cepat kalau dari Bekasi, ya, kita bisa naik tol Becakayu, nanti turun-turun di Kebonanas. Nanti jalan dulu sedikit lagi baru masuk ke area Masjid Al-Fatah, masuk ke daerah sini, masuk Jatinegara. Itu paling cepat dan itu nyampe. Nah, bagaimana dengan orang dari Bekasi tapi nggak tahu ke Al-Fatah tuh gimana? Kemungkinannya cuma dua, nyasar atau sampai nyasar dan gak nyampe, atau nyampe tapi lama. Ya, itu kalau jalan. Kalau dia naik mobil mau ke Al-Fatah, ternyata baru keluar Bekasi, dia malah beloknya bukan menuju Al-Fatah. Bukan menuju Becakayu, bukan menuju Kalimalang. Ya, dia masuk tol Jagorawi. Ini kok mana nih orang? Masuk tol Jagorawi. Dia terus ngeliatin pelang, mana Jatinegara, Cibubur, Sentul, Cimanggis, Bogor. Akhirnya dia keluar di Bogor, udah gak bakal ngaji, gak ketemu. Orang yang kedua, dia masuk tol Jagorawi juga, salah. Tapi begitu ngelihat dia salah, dia langsung keluar di exit yang pertama, Taman Mini, dia langsung keluar. Dia muter dulu, dia masuk tol lagi, keluar Cawang. Mungkin dia datang, kajian udah mulai, tapi dapat. Ini kenapa masalahnya di mana? Nggak tahu jalan. Begitu juga belajar. Orang kalau belajar nggak tahu jalan, nggak sampai. Atau dengan waktu yang lama tapi dapat sedikit gitu. Makanya pentingnya langkah jitu, yaitu senantiasa menempuh jalan yang sudah digariskan para ulama gitu loh. Ulama kan udah nyampe dalam masalah ilmu. Kita tinggal ngikutin gimana cara mereka belajar. Udah. Dan simple cara mereka belajar. Yang pertama, kata mereka, kata para ulama, فَأَمَّا الْأَمْرُ الْأَوَّلِ فَحِفْظُ مَتْنٍ جَامِعٍ لِرَاجِحِ فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظٍ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَنَالُ الْعِلْمَ بِلَا حِفْظٍ فَإِنَّهُ يَطْلُبُ مُحَالًا. Pertama, menghafal. Jadi pertama, kalau kata para ulama, kalau mau jadi itu ngafal. Apa yang dihafal? Buku-buku ringkas, matan-matan ringkas, dah itu aja. Buku-buku yang ringkas, matan-matan yang ringkas. Dan disebutkan oleh para ulama, siapa yang menyangka bahwa dia akan mendapatkan ilmu tanpa menghafal, mimpi. Gak ada seorang penuntut ilmu jadi kecuali dengan menghafal. Ya, maka ini langkah yang pertama kata para ulama, dihafal. Ya, dihafal. Yang kedua, dipelajari. Nah dia.
Yang kedua dipelajari. Jadi selain dihafal, dipelajari. Nah, dipelajari ini sama siapa mempelajarinya? Ini juga caranya ulama. Dipelajari oleh guru yang memiliki dua sifat. Dipelajari oleh guru yang memiliki dua sifat. Sifat pertama, mumpuni. Mumpuni, mampu, mumpuni atau mampu. Yang sifat keduanya, satu yang pertama mumpuni, yang kedua layak sebagai guru. Layak sebagai guru, ya, layak sebagai guru. Kalau mumpuni itu apa maksudnya? Kalau mumpuni itu maksudnya ilmunya mampu mengajarkan ilmu tersebut, kitab tersebut mampu diajarin. Itu namanya mumpuni. Bagaimana caranya mengukur guru ini, ustadz ini mumpuni, yang ini tidak mumpuni? Caranya lihat track record belajarnya. Belajarnya di mana? Guru, ustadz itu harus ketahuan belajarnya di mana sama siapa. Kalau misterius, gak usah belajar sama dia. Atau kalau ketahuan guru-gurunya bukan ahlu sunnah, gak usah belajar sama dia. Tuh cara ngajarin para ulama belajar tuh seperti itu. Jadi gurunya juga hati-hati, ketahuan belajar di mana. Gurunya siapa? Ya. Kalau ujuk-ujuk nimbul di YouTube banyak yang like, banyak viewers, terus kita panggil, kita ngaji sama dia, ini bukan cara ulama dalam belajar. Nggak akan sampai ke tempat. Tidak akan sampai. Oh, itu di YouTube banyak yang dengerin. Biarin banyak yang dengerin. Setan juga banyak yang dengerin. Tapi bukan tolak ukurnya itu. Kita, ibu-ibu, kita nih kalau belajar agama, itu jangan sama orang misterius. Tahu misterius kan? Majhul. Misterius, nggak jelas. Ini siapa? Belajar di mana? Siapa yang merekomendasikannya? Nggak jelas. Ada ustadz yang rekomendasiin dari majelis taklim A. Majelis taklim yang rekomendasi. Dokter diangkat jadi dokter oleh siapa? Oleh satpam. Oleh dokter. Ustadz kalau mau dikatakan iya ini ustadz direkomendasi, siapa yang mesti rekomendasi? Ustadz. Majelis taklim. Kadang kan majelis taklim lihat ramenya aja. Oh, viewersnya banyak saat di YouTube. Kalau kita panggil dia, oh sunduknya rame. Sunduk bagus. Fulus bagus. Rame yang datang. Kapan mau beres nih urusan agama seperti ini? Dan itu yang penting, luar biasa. Jadi mumpuni, tahu kita dia belajar di mana, gurunya siapa, siapa yang rekomendasi. Pertama, sifat yang kedua tadi apa? Layak sebagai guru. Layaknya tuh dari mana sih diukurnya? Kesolehannya. Kesolehannya. Ini guru punya dosa besarkah? Misal contoh, ada ustadz tapi ketahuan telah mencabuli murid-muridnya. Hati dia hafal Sahih Bukhari lagi, jangan duduk sama dia. Kita nggak diperintahkan belajar sama tukang maksiat, nggak. Kita nggak diperintahkan belajar sama orang-orang seperti itu. Ustadz, masya Allah ketahuan belajarnya di sini, belajarnya di situ, homo. Kita nggak diperintahkan belajar sama orang homo, tinggal jauh-jauh tuh orang. Ketahuan belajarnya di mana, sama siapa, tapi penipu, nipu di sana, nipu di sini, tinggal. Kita nggak disuruh belajar sama penipu. Kita nggak menuntut kesempurnaan, tapi dosa-dosa besar seperti ini mencoreng dia dari kesolehan. Kalau dosa-dosa kecil, siapa yang selamat darinya? Nggak ada. Satu dosa besar lalu dia taubat, oke. Tapi dijadikan sebagai rutinitas oleh dia, na'udzubillah. Kita nggak boleh belajar sama orang-orang seperti itu. Ya,
Jadi hati-hati betul dalam belajar. Karena itu yang digariskan oleh para ulama. Jadi kalau kita mau dapat ilmu, jalanlah sebagaimana yang sudah digariskan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Ya. Baik, semoga bermanfaat nih apa yang kita bahas pada siang hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan ditulis di kertas, dikirimkan ke depan. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara menegur sebelah kita yang ngobrol terus? Padahal sudah diliatin tapi nggak digubris karena mengganggu sekali. Berarti jangan cuma diliatin, ditegur. Ya, mohon maaf, saya nggak kedengeran nih. Itu misalnya. Ya, insya Allah kalau dia normal malu kok. Ya, masa ditegur di pengajian nggak malu. Ya, dan juga mohon maaf, ibu-ibu juga tahu diri gitu loh. Ini pengajian. Ya. Ini abis ini pengajiannya selesai, mau ngobrol sampai malam lagi, fadhal. Ya. Ini pengajian cuma sebentar, dari 24 jam waktu kita, diambil 1,5 jam, 2 jam, itu untuk akhirat kita. Masih ngobrol juga, kurang tuh ngobrol di puluhan jam yang lain gitu loh. Ya. Dan jangan berpikir bahwa sebelah kita nggak terganggu dengan obrolan kita, terganggu. Padahal kita ngomongnya udah bisik-bisik, Ustadz. Ustadznya pun terganggu. Ya, ustadznya pun terganggu. Ya. Makanya kalau lihat teman ngobrol lagi kajian, tolong dia dengan menegur dia agar bisa diam. Pak Ustadz, apakah saya masuk dalam kategori manusia yang tidak ikhlas jika saya yang sekarang berusaha melakukan kebaikan, semisal bersedekah atau membantu orang lain, tapi dengan niat agar kelak saya meninggal nanti orang mengingat kebaikan saya bukan keburukan. Iya, niat ini sebenarnya muskil juga, bermasalah juga. Ya, bagaimana jika tidak ada yang mengingat Anda dengan kebaikan ataupun keburukan? Apakah Anda akan menyesal dengan sedekah itu? Ya, jadi nggak usah ada niat seperti itu, lebih baik. Ya, kalau memang kita akan menjadi legenda yang baik, Allah yang kekalkan kita, Allah yang akan jaga nama baik kita. Ya, tapi jangan pernah ada sedikit pun tujuan untuk manusia. Itu lebih menjaga ketulusan dan keikhlasan kita dalam beramal. Ya, jadikan sedekahnya kita agar kita terjauhi dari api neraka, agar kita bisa masuk surga, agar kita mudah dihisab, agar kita mudah di akhirat, itu aja. Nggak usah mikir lagi nanti manusia biar bilang saya dikenang jadi kebaikannya dan seterusnya, nggak usah. Itu pun kalau ada, biar yang urus adalah Allah Jalla wa Ala, bukan kita. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.